Lu pernah nggak sih baca berita politik, terus mikir, kok ini orang bisa jadi menteri ya? Kagak nyambung banget sama jabatannya. Nah, salah satu jawabannya itu adalah politik balas budi. Politik balas budi itu kayak karma, tapi versi Promax. Kalau di kehidupan normal nih, lu beliin temen gorengan, besok dia traktir balik. Tapi kalau di politik, lu beliin gorengan pas kampanye, besok lu jadi komisaris BUMN. Balas budi itu sebenarnya hal yang mulia nih. Lu nolongin orang, orangnya inget kebaikan lu, dibales. Yang jadi masalahnya nih, kalau di politik, balas budi ini harganya terlalu mahal. Contoh, lu jadi donatur kampanye, nanti dibales proyek triliunan. Lu bantu logistik waktu kampanye, besok dikasih jabatan strategis. Lu cuma ikutan pasang spanduk, tahu-tahu duduk di kursi DPR. Coba aja lu bayangin nih, kalau di kehidupan sehari-hari begini juga. Lu pernah minjemin temen powerbank, besok jadi dirut PLN. Lu pernah nebengin temen ke kampus, tahu-tahu lu jadi menteri perhubungan. Lu pernah bayarin parkir temen, tahu-tahu besok dikasih saham Pertamina. Absurd kan? Tapi itu yang kejadian. Gua kasih contoh nih biar nggak dibilang ngarang. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch, ICW dari tahun 2019 sampai 2022 ada 46 orang tim sukses yang dikasih jabatan komisaris BUMN setelah pemilu. 46 bos, itu udah kayak sekelas kampus isinya orang dalam semua. Oh my god, beautiful, amazing. Terus contoh lainnya nih, banyak juga kan tuh menteri yang latar belakangnya nggak nyambung. Ada menteri kesehatan yang dulunya bukan dokter tapi lulusan hukum. Menteri kelautan dulunya bukan nelayan ataupun ahli biologi laut, tapi backgroundnya pengusaha kehutanan. Terus dulu juga ada tuh menteri kominfo yang basicnya hukum, padahal ngurusin internet. Jangan heran tuh, kalau ditanya soal sinyal, jawabannya kayak lagi sidang di pengadilan. Di Amerika juga ada kok, di tahun 2016 nih, Donald Trump pernah ngasih jabatan duta besar ke orang-orang yang nyumbang gede buat kampanye. Contoh nih, duta besar untuk Inggris, itu nyumbang lebih dari $1 juta. Jadi artinya apa Bang Messi? Balas budi politik itu udah masalah internasional. Bedanya, kalau di luar negeri itu ada SOP-nya. Kalau di sini, kadang kayak jual beli kursi di Shopee. Siapa cepat, dia dapat. Beberapa pekan berselang, para donatur itu mendapat posisi penting dalam pemerintahan baru Donald Trump. Coba lu bayangin kalau semua sistem di Indonesia pakai balas budi. Di ujian SIM lu kasih rokok ke polisi, besok dikasih lisensi pilot. Skripsi di kampus, lu traktir dosen bakso, besok langsung S2. Lamar kerja, lu bantu HRD pindah kos, besok jadi direktur keuangan. Lucunya kita sebagai rakyat juga sering nih balas budi. Kayak caleg bagi-bagi sembako, kita pilih dia, padahal besok sembakonya habis. Yang nggak habis itu justru kursinya di DPR. Balas budi di politik itu kayak hubungan toksik nih. Awalnya manis, dikasih sembako, dikasih kaos, besoknya pahit. Kita bayar lewat pajak yang naiknya gila-gilaan kayak harga cabai rawit. Capek ah. Terus yang jadi masalahnya nih, politik balas budi itu bikin negara jadi kayak rumah kontrakan nih. Yang ngisi bukan orang yang paling pinter, tapi orang yang paling deket sama juragan. Alamak najisnya. Efek nyatanya nih, kebijakan sering kagak nyambung. Orang yang bener-bener ngerti di bidangnya, malah nggak kepake. Negara jadi ajang bayar utang politik. Contohnya kayak komisaris perusahaan listrik, tapi nggak ngerti listrik. Akhirnya di rapat pertama yang ditanyain, ini lubang colokan 2 atau 3 ya? Coba gimana rakyat mau maju kalau yang ngurusin bidang penting aja harus belajar dari Google dulu. Ini adalah video tutorial bernafas part kedua. Balas budi di politik itu mirip kayak sistem mafia nih. Yakuza di Jepang, kartel di Meksiko, sampai mafia Sisilia di Italia. Semuanya main balas jasa. Bedanya nih, kalau di mafia, lu nolongin bos, balas budinya dilindungi seumur hidup. Tapi kalau di politik, lu nolongin bos, balas budinya lu jadi menteri perikanan, padahal lu fobia air. Wah, kaget. Makanya tuh jangan heran kalau kadang sering muncul kebijakan aneh. Kayak harga BBM naik katanya demi rakyat, pajak baru muncul katanya buat pembangunan, padahal kadang itu buat bayar hutang politik. Jadi kalau lu heran nih, kenapa sih pejabat ini kok nggak nyambung ya sama jabatannya? Jawabannya simpel, karena dia ada di situ bukan karena ujian kompetensi,
tapi karena ada tanda terima kasih. Oh my god! Gua kasih analogi nih, politik balas budi itu kayak main futsal. Tim lu butuh kiper jago, tapi yang dipilih malah anak yang dulu sering traktir aqua. Hasilnya, gawang bocor tiap menit. Tolongin di. Kita rakyat jadi kayak penonton tuh yang udah bayar tiket mahal tapi tim yang main salah orang. Kocaknya nih, setiap 5 tahun sekali kita dikasih lagi tuh janji-janji manis. Dikasih kaos, dikasih sembako, terus aja tuh looping nggak habis-habis kayak sinetron tersanjung. Jadi intinya politik balas budi itu kayak pesen GoFood nih, yang datang bukan yang lu mau, tapi yang kebetulan deket. Pepatah bilang, hutang budi dibawa mati, tapi kalau di politik, hutang budi dibawa ke kursi. Jadi kalau lu pengen masa depan lu cerah, saran gua bukan kuliah ataupun juga kerja keras, tapi temenan sama calon pejabat mulai dari sekarang. Siapa tahu 5 tahun lagi lu jadi komisaris PDAM, cuma gara-gara pernah minjemin payung pas hujan.